Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, sama-sama kita mulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, di hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam pelajaran akidah akhlak di bab kedua ini, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak nantinya setelah mendapatkan materi ini diharapkan mengerti arti dari sifat-sifat Allah, yaitu pengertiannya. Kemudian perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga bukti kebenaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah yaitu ciri-ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Ini arti dari kata sifat ya. Kemudian zat artinya yaitu sesuatu yang diberikan atau diberi sifat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang mempunyai sifat-sifat. Dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terdiri dari sifat apa saja? Oke, sifat wajib, sifat mustahil dan juga sifat jaiz. Nah, ada beberapa sifat-sifat dari sifat Allah ini yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim ya tentunya. Oke, ada apa aja? Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya, dari sifat-sifat ini ya bisa juga agar untuk memudahkan kita untuk menghafalnya. Ya, mungkin boleh ikuti ya dengan lagu yang akan Bapak ajarkan. Oke ya. Hayya naruhu sifat Allah, hayya na'rif wahdaniyatan Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hayya naruhu sifat Allah, hayya na'rif wahdaniyatan Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, anak-anak sekalian, dari kita menghafal lagu-lagu tersebut, maka kita akan mudah untuk menghafal 20 sifat-sifat Allah. Adapun arti dari 20 sifat Allah tadi ya, ada wujud itu artinya ada, kemudian qidam ya, artinya itu adalah dahulu. Kemudian baqa artinya kekal. Nah, kemudian ada juga dan seterusnya ya, berbeda dengan makhluk ya. Kemudian ada qiyamuhu binafsihi artinya dapat berdiri sendiri. Kemudian juga arti dari sifat-sifat Allah ini ada sifat yang wajib dan juga ada sifat yang tidak wajib. Artinya yang berlawanan dari sifat wajib tersebut. Oke, kemudian ada dalil-dalil yang menyatakan dari sifat-sifat Allah ini. Di antaranya untuk sifat wujud itu Allah berkata firman dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 4 ya. Kemudian sifat yang ada pada sifat qidam itu Allah menerangkannya di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Kemudian sifat baqa Allah menjelaskannya di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian ada mukhalafatul hawadisi, Allah menjelaskannya di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Kemudian dalil qiyamuhu binafsihi itu Allah menjelaskannya di dalam surah Al-Imran ayat 2. Wahdaniyah Allah menjelaskan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 ya. Kemudian qudrat Allah menjelaskannya dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Iradah Allah menjelaskannya dalam surah Yasin ayat 82. Kemudian ilmu Allah menjelaskannya dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Dan kemudian ada sifat hayat Allah menjelaskannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Masih banyak sampai seterusnya. Allah menjelaskan dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, hai, halo, iya, bagus ya. Sambil kita belajar, tentu kita harus juga merefleksi kembali bahwa perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan sifat-sifat yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Apa saja? Yang pertama adalah menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Dan taat beribadah, selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, anak-anak sekalian, kita juga akan membahas identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sifat nafsiyah, yaitu sifat yang ada pada Allah, yaitu hanya satu, yaitu sifat wujud, ya. Kemudian ada sifat salbiyah, sifat yang ada pada Allah, yaitu sifat identifikasi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah golongan ataupun kategori dari sifat nafsiyah. Adapun sifat nafsiyah ini merupakan sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera kita atau dapat dilihat secara abstrak. Kemudian ada sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang menguatkan sifat ma'ani ini sendiri. Oke, apa-apa saja yang termasuk dalam sifat nafsiyah? Yang pertama adalah sifat wujud. Ya, sifat wujud ini tergolong dalam sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah
yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian selanjutnya untuk sifat ma'ani, ini sifat-sifat yang terkandung di dalamnya yaitu sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah yang terkandung di dalamnya sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham yang mana identifikasi dari 4 golongan ataupun 4 sifat Allah yang dibedakan dalam golongannya tadi ya. Yang pertama tadi adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak ulang kembali. Kemudian sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang dapat diyakini oleh panca indera disebut dengan sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang menguatkan sifat dari ma'ani ini sendiri. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari sifat-sifat Allah, yang pertama dari sifat wujud, kita dapat melihat adanya alam yang pasti membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat qadam, buktinya adalah adanya ciptaan, pasti ada yang terlebih dahulu atau sang pencipta. Artinya bahwa alam yang ada hari ini atau yang kita jalani saat ini adalah diciptakan oleh sang pencipta terlebih dahulu. Kemudian ada sifat baqa yang artinya semua benda pasti akan rusak, pasti akan mati, ya, kecuali Allah yang akan kekal untuk selamanya. Kemudian ada sifat mukhalafatul lil hawadisi, artinya pencipta pasti berbeda dengan hasil ciptaannya. Tentu Allah adalah yang paling sempurna dari seluruh ciptaannya. Kemudian ada qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh manusia atau apapun, ya. Kemudian ada sifat wahdaniyah. Tidak mungkin ada 2 sopir dalam satu mobil, ya. Kemudian ada sifat kudrah yang artinya kekuasaan Allah tidak terbatas. Ada sifat iradah yang kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan terbendung. Kemudian ada ilmu, pengetahuan Allah tidak terbatas. Ya, Allah yang maha kaya dengan semua ilmunya. Kemudian ada hayat, ya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Tapi kecuali Allah, Allah akan selalu hidup. Allah maha hidup. Kemudian ada sifat sama yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar tanpa batas dan jarak. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita lafazkan, maka insya Allah Allah akan mendengarkan tanpa batas dan jarak. Kemudian Allah maha basar, ya. Allah Subhanahu wa taala maha melihat tanpa batas dan tanpa jarak. Kemudian al-kalam atau kalamun, yaitu adanya Al-Quran, bukti bahwa Allah berfirman. Dengan ayat-ayat cintanya, dengan bahasa-bahasa cintanya, terkandung semua di dalam Al-Quran. Ada qadiran, yang Allah maha kuasa, melebihi kekuasaan makhluknya. Tidak ada yang lebih berkuasa, dan tidak ada yang maha menguasai kecuali Allah, sang maha kuasa. Kemudian ada muridan, kehendak Allah tidak ada yang dapat Kemudian Allah memiliki sifat aliman yang artinya Allah maha mengetahui segala hal tanpa terkecuali. Kemudian ada hayyan, Allah maha hidup dan akan tetap hidup. Kehidupan Allah tak terbatas. Kemudian ada sami'an, Allah yang maha mendengar segalanya tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian Allah juga memiliki sifat basiran. Allah maha melihat
segala hal yang tampak dan rahasia. Dan yang terakhir, mutakalliman, Allah yang maha berfirman. Al-Quran bukti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, terakhir ada rangkuman ya dari materi kita hari ini tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, macam-macam sifat Allah, ada sifat wajib, ada sifat mustahil atau yang bukan dari berlawanan dari sifat wajib Allah. Kemudian ada sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sifat yang pasti layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sifat mustahil yang artinya sifat yang pasti tidak akan ada atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah identifikasi dari sifat-sifat Allah ini ada 4. Yang pertama ada sifat nafsiyah, kemudian ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan yang terakhir ada sifat ma'nawiyah. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, terima kasih sudah mendengarkan materi pada kita hari ini, yaitu materi tentang sifat-sifat Allah. Untuk selanjutnya, boleh diperhatikan lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan untuk dapat diisi dan dikumpulkan nantinya setelah pelajaran akidah akhlak ini berakhir. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini kita dapat menerima ilmu yang telah diberikan dan dapat kita amalkan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.